Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita berdua nih, ngobrol tentang sistem pengendalian manajemen bersama saya Alfian Nurpadilah dan rekan saya. Putri Indah Lestari. Di sini kita akan membahas mengenai materi sistem pengendalian manajemen di bab satu, yaitu Nature of Management Control System. Nah, sebelum kita masuk nih ke apa sih pengertian dari sistem pengendalian manajemen itu, kita harus bahas dulu nggak sih Kak Indah, apa sih arti dari sistem, dari pengendalian manajemen itu apa kan? Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang sistem pengendalian manajemen itu apa. Kalau menurut Mbak Indah nih, sistem itu pengertiannya apa sih? Benar banget tuh Mbak Afia. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ke lebih mendalam, kita ketahui dulu dong dasar-dasarnya apa. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu dong apa itu sistem. Nah, sistem adalah suatu cara yang diterapkan sebelumnya untuk menjalankan suatu aktivitas atau seperangkat aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang kali. Nah, itu menurut Indah nih. Nah, kalau menurut Mbak Alfia, apa sih sistem itu? Oh iya, kan deskripsi sistem tuh itu ada macam-macam tuh kan. Kalau menurut aku sendiri nih, sistem itu tuh merupakan suatu cara tertentu yang sifatnya itu repetatif atau berulang-ulang nih. Nah, ini cara itu tuh kita lakukan untuk melakukan aktivitas dengan karakteristik yang berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu sih kalau menurut aku pengertian sistem. Nah, selain sistem tuh kan ada lagi pengendalian manajemen. Nah, kalau menurut aku nih, pengendalian manajemen itu kan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar dia tuh bisa menerapkan strategi organisasi itu dengan baik dan benar. Nah, kalau menurut Mbak Indah nih, pengendalian manajemen itu apa sih maksudnya? Atau ada deskripsi lain nggak sih mengenai pengendalian manajemen itu sendiri? Nah, sebenarnya Mbak Indah cuma mau menambahkan yang dijelaskan Mbak Alfia tadi ya. Sebenarnya sudah benar yang dijelaskan Mbak Alfia, cuman Indah mau menambahkan pengendalian manajemen itu juga merupakan suatu aktivitas pengendalian manajemen, keselarasan tujuan, salah satu alat implementasi strategi selain struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan budaya. Lalu pengendalian manajemen itu juga merupakan menekankan aspek keuangan dan non-keuangan dan juga membantu mengembangkan strategi yang baru. Nah, itu Oh, sih kalau berarti menurut aku itu sih, Alfia. Oh, berarti dari penjelasan Mbak Indah tadi, berarti pengendalian manajemen itu merupakan semua usaha ya untuk menjamin sumber daya perusahaan itu bisa digunakan secara efektif dan efisien kan, biar tujuan perusahaan Ya, itu bisa benar sekali. tercapai. Ya, Hmm, itu untuk menunjang visi dan misi perusahaan juga gitu, Mbak Alfia. iya ya kan, soalnya itu kan pengendalian manajemen, jadi berhubungan dengan tujuan perusahaan ya. Di, ta- Lalu, Mm-mm. ya Mbak Alfia. Di dalam pengendalian manajemen itu kan ada kegiatan pengendalian manajemen nggak sih Mbak Indah? Tentu saja ada dong ya kegiatan pengendalian manajemen di dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, kegiatan pengendalian manajemen itu berupa merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika perlu. Lalu kegiatan pengendalian manajemen itu juga merupakan mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku. Nah, gitu Mbak Alfia kalau menurut saya. Oh, jadi kita tadi udah masuk ke pengertian sistem kan, udah masuk juga ke pengertian sistem pengendalian manajemen sama ada kegiatan pengendalian manajemen. Jadi eh, kita bisa langsung masuk ke pengertian sistem pengendalian manajemen atau gimana nih Mbak Indah? Boleh langsung masuk saja Mbak Alfia.
Oke, tapi dari aku duluan ya. Kalau dari menurut aku, dari penjelasan yang udah kita jelasin di atas tadi tuh, bisa kita dapatkan kesimpulan nggak sih kalau sistem pengendalian manajemen itu merupakan rangkaian proses, rangkaian metode dan alat yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memantau, bisa juga untuk mengukur dan mengatur kinerja operasional dan finansial guna mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau menurut Mbak Indah sendiri nih, berdasarkan yang udah kita jelasin dan deskripsikan tadi, apa sih makna atau pengertian dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri? Nah, kalau menurut pendapat saya nih Mbak Alfia, selain yang dijelaskan Mbak Alfia tadi, ada juga Hmm. yang mendeskripsikan bahwa sistem pengendalian manajemen itu ialah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Nah, menurut aku itu si Alfia, kesimpulan dari yang kita bicarakan tadi. Oh iya, benar sih itu masuk ke dalam sistem pengendalian manajemen. Selain itu kan di dalam sistem pengendalian manajemen itu ada kata pengendalian nih. Pengendalian itu kan kalau Ya. menurut aku kan merupakan suatu proses untuk mengarahkan sekumpulan variabel supaya variabel itu bisa mencapai tujuan atau sasaran yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, kalau menurut Mbak Indah nih, di dalam pengendalian itu kan ada elemen-elemennya. Nah, jadi apa aja sih elemen dari sistem pengendalian itu sendiri? Baik, jadi di dalam elemen-elemen sistem pengendalian itu ada terdapat beberapa ini ya Mbak Alfia, elemen ya. Yang pertama tuh Hmm. detektor yang detektor tuh perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Lalu yang kedua ada asesor yang berarti perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Lalu ada efektor, yaitu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Lalu yang terakhir ada jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dan efektor. Nah, itu sih elemen-elemen yang ada di dalam sistem pengendalian manajemen, Mbak Alfia. Walah, jadi 4 elemen ya. Udah lengkap banget tuh berarti elemen-elemennya ya. Terus selain elemen nih, kan di dalam pengendalian sistem pengendalian manajemen itu pasti ada strategi nih kan. Kalau menurut aku kan strategi itu merupakan cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi kan. Nah, jadi Hmm. ada nggak sih Mbak formulasi strategi yang bisa kita gunakan dalam sistem pengendalian manajemen ini? Tentu saja ada yang Mbak Alfia dalam strategi itu pasti ada formulasi strategi. Formulasi strategi itu meliputi proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Formulasi strategi itu dimulai dari proses pengambilan keputusan strategi baru, lalu pengendalian manajemen, lalu dia memproses dan mengimplementasikan strategi tersebut. Gitu Mbak Walah, Alfia kalau menurut saya. gitu ya untuk formulasi strateginya ya. Udah dari formulasi strategi nih, kita masuk dulu nih ke apa sih peran utama dari sistem pengendalian manajemen itu dalam sebuah organisasi kan? Nah, kalau menurut aku Nah, ya, peran utama dari sistem pengendalian manajemen itu ialah untuk membantu manajemen dalam merencanakan, dalam mengukur, dalam mengawasi, dan dalam mengkoordinasikan semua kegiatan organisasi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi itu bisa tercapai enggak sih? Nah, benar banget Mbak Alfia. sudah bahas tentang peran utama dari sistem pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi. Aku mau nanya nih sama Mbak Indah, kalau mengenai
umpan balik atau feedback dalam konteks sistem pengendalian manajemen itu tuh merujuk pada apa ya? Atau deskripsinya apa sih pengertiannya gitu? Nah, jadi umpan balik dalam konteks sistem pengendalian manajemen itu adalah umpan balik tuh yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan Mbak Alfia. Misalnya dari kinerja aktual suatu organisasi, kemudian kinerja aktual suatu organisasi itu digunakan untuk membandingkan dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, Mbak Alfia. Nah, nantinya itu akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja yang sebenarnya yang terrealisasi. Sehingga tindakan sehingga tindakan koreksi dapat diambil gitu, Mbak Alfia. Nah, Oh, jadi itulah yang dimaksud feedback atau umpan balik dalam konteks pengendalian manajemen. eh Selain feedback nih Mbak Alfia, kan juga ada hmm. tuh yang namanya standar dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, kalau menurut Mbak Alfia, apa sih standar dalam sistem pengendalian manajemen itu? Oh iya, kita kan tadi udah membahas sistem pengendalian manajemen kan. Pasti itu tuh di dalam sistem pengendalian manajemen ada standarnya nih. Kalau menurut aku nih, pengertian standar itu merupakan suatu ukuran atau rencana yang digunakan sebagai titik acuan agar bisa mengevaluasi kinerja aktual dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, standar ini nih juga bisa berupa angka, bisa berupa presentase, kan ada presentase biasanya, atau bisa juga menggunakan beberapa parameter lain yang dapat memberikan pandangan tentang apa aja nih yang diharapkan dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, itu sih kalau Oh, menurut aku jadi standar dalam sistem pengendalian manajemen itu. oh, jadi standar itu kayak panduan ya gitu, Mbak Alfia, Iya, panduan tentang atau apa yang rencana diharapkan gitu. dari suatu organisasi gitu ya. Ya, Oke. Nah, dari tadi tuh kita berbicara tentang pengendalian, pengendalian, dan pengendalian. Nah, di sini nih eh, ada ada perbedaan antara pengendalian strategis dan pengendalian operasional. Nah, apa sih itu perbedaannya itu Mbak Alfia? Di mana letak perbedaan pengendalian strategis dan operasional kalau menurut Mbak Alfia? oh iya. Eh, kan dari pengendalian itu ada dua pengendalian nih, ada pengendalian strategis dan pengendalian operasional. Nah, untuk pengendalian strategis sendiri itu tuh kan berkaitan dengan pengawasan jangka panjang terhadap tujuan besar organisasi nih dan keputusan strategis organisasi. Nah, sedangkan kalau pengendalian operasional ini harus lebih berfokus pada pengawasan harian terhadap aktivitas rutin dari operasional. Itu tuh gunanya untuk memastikan bahwa tujuan operasional tadi sudah dijalankan secara efektif dan efisien. Oh, jadi itu ya Mbak Alfia, perbedaannya tuh kalau strategis itu berkaitan dengan tujuan besar organisasi dan Ya, keputusan strategis. Sedangkan kalau pengendalian operasional itu terfokus pada aktivitas rutin dan operasional gitu. iya. Nah, Bagus sih. tadi kan kita udah bahas tentang perbedaan pengendalian strategis dan pengendalian operasional kan, Mbak Indah. Jadi selain itu tuh kan ada namanya pengukuran kinerja dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, maksud dari pengukuran kinerja dalam sistem pengendalian manajemen tuh apa sih? Nah, jadi maksud pengukuran kinerja dalam sistem pengendalian manajemen itu adalah pengukuran kinerja yang melibatkan pengumpulan data terkait pencapaian tujuan organisasi dan aktivitas yang relevan, Mbak Alfia. Nah, data ini kemudian akan dianalisis untuk menilai sejauh mana tujuan telah dicapai dan untuk mengidentifikasi area mana yang diperlukan perbaikan gitu. Jadi untuk pengukuran kinerja ini sebagai bahan evaluasi gitu. Apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diperbaiki kayak gitu Mbak Oh Alfia. iya, untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan Iya, gitu ya. benar. Nah, Agar perusahaan itu lebih baik lagi gitulah. Itulah digunakan pentingnya pengukuran kinerja. walah. Selain pengukuran kinerja nih,
Kan itu ada juga pengendalian biaya. Nah, kenapa sih pengendalian biaya itu penting banget dalam sebuah sistem pengendalian manajemen kalau menurut Mbak Indah sendiri? eh nah, menurut saya nih, dalam sistem pengendalian manajemen itu kan pasti kita akan melibatkan biaya ya, Mbak Alfia. Nah, Mm-mm. pengendalian biaya ini penting karena membantu organisasi untuk menjaga keuangan yang sehat, mengidentifikasi pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga profitabilitas. Jadi, biaya ini sangat penting sekali untuk menekan pengeluaran perusahaan gitu, Mbak Alfia, agar keuangannya itu dapat terencana dengan baik dan benar gitu. Iya, biar Nah, efisien iya, operasionalnya juga agar kan, Mbak. perusahaan tuh lebih efisien dalam mengeluarkan biaya gitu. Iya, iya. Nah, kita kan sudah berbicara tadi tentang biaya. Nah, dalam sistem pengendalian itu, manajemen tuh ada peran komunikasi nggak, Mbak Alfia, dalam sistem pengendalian manajemen itu? Nah, tolong Mbak Alfia, tolong dijelaskan dong. Eh, oke, jadi dalam sistem pengendalian manajemen itu pasti ada peran komunikasi kan, karena kita kan harus Ya. mengkomunikasikan sistem itu ke orang-orang lain di dalam organisasi kan. Jadi peran peran komunikasi dalam sebuah sistem pengendalian manajemen itu ialah untuk memainkan peran dalam sistem pengendalian manajemen itu dengan menyediakan saluran untuk menyampaikan informasi tentang tujuan, standar, umpan balik, dan perubahan dalam rencana kepada seluruh tingkatan organisasi atau kepada seluruh orang yang ada di organisasi tersebut. Jadi komunikasi itu penting gitu untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang berguna bagi organisasi atau perusahaan agar lebih baik ke depannya. Oh, ya, ya, ya. Hmm, penting ya. Ternyata komunikasi itu berperan besar ya, Mbak Alfia, dalam sistem pengendalian manajemen ini. Ya, Mbak Indah. Nah, selain itu, selain peran komunikasi juga, nah, ada nggak sih eh, teknologi informasi mempengaruhi pengembangan sistem pengendalian manajemen ini, Mbak Alfia? Kalau ada, bagaimana teknologi informasi ini mempengaruhi pengembangan sistem pengendalian manajemen itu? Kalau menurut Mbak Alfia gimana nih? Sistem pengendalian manajemen itu pasti mempengaruhi terhadap apa sih teknologi informasi itu pasti akan mempengaruhi terhadap perkembangan sistem pengendalian manajemen kan. Nah, teknologi informasi ini em, akan lebih mempermudah terhadap pengumpulan, analisis dan distribusi data dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, ini nih dapat memungkinkan informasi yang lebih akurat dan real time serta juga bisa memungkinkan manajemen ini untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih mutakhir atau lebih terpercaya gitu, Mbak. Oh, jadi teknologi informasi ini akan dapat mempermudah dalam mengumpulkan data, analisis, dan distribusi dalam sistem pengendalian manajemen itu sendiri ya, Mbak Alfia. Iya, Mbak. Nah, kan kita tadi udah bahas tentang teknologi informasi kan. Nah, kalau dari dampak lain nih, dampak globalisasi terhadap sistem pengendalian manajemen, itu tuh ada dampaknya nggak sih? Nah, tentu saja ada ya, Mbak Alfia. Dampaknya itu globalisasi itu telah meningkatkan kompleksitas operasi bisnis dengan melibatkan berbagai pasar, budaya, dan regulasi. Nah, sistem pengendalian manajemen ini harus mampu mengatasi tantangan ini dengan cara mengintegrasikan informasi dari berbagai lokasi dan mengelola resiko yang berkaitan dengan lingkungan bisnis global. Gitu, Mbak Alfia, kalau menurut saya. Walah, jadi selain dampak globalisasi ini untuk meningkatkan kompleksitas operasi bisnis, juga itu kan penting ya untuk menghadapi tantangan mengintegrasikan informasi dari berbagai lokasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan lingkungan bisnis global. Nah, kan ini kan mengelola risiko ya yang berkaitan dengan lingkungan bisnis global. Nah, jadi itu tuh di dalam sistem pengendalian manajemen tuh pasti ada pengendalian preventifnya ya kan, Mbak, untuk mengelola risiko. Ya, Nah, benar jadi sekali. apa sih pengendalian preventif dalam sistem pengendalian manajemen itu?
Pengendalian preventif tuh menurut saya itu adalah tindakan atau kebijakan yang diambil sebelum terjadinya masalah atau ketidaksesuaiannya dengan tujuan mencegah kemungkinan terjadinya masalah tersebut. Jadi preventif itu tindakan mencegah gitu Mbak Alfia, mencegah adanya masalah atau resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan ini ke depannya gitu Mbak Alfia. Wah, begitu ya. Tindakan yang penting berarti preventif ini ya. Iya, penting sekali Kak, preventif ini untuk keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Sebenarnya bagus banget ya Mbak Alfia tindakan preventif ini untuk mencegah resiko-resiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Ya. Nah, selain tindakan preventif, ada lagi nih Mbak Alfia yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu fleksibilitas. Nah, mengapa sih fleksibilitas itu dikatakan penting dalam pengendalian manajemen? Nah, menurut Mbak Alfia, kenapa tuh? Fleksibilitas itu penting dalam suatu sistem pengendalian manajemen itu karena kita kan di dalam lingkungan bisnis itu selalu berubah. Nah, jadi Ya. fleksibilitas itu eh, penting bagi sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian yang fleksibel itu dapat memungkinkan suatu organisasi itu bisa menyesuaikan rencana dan tindakan dengan cepat guna menghadapi perubahan yang tidak terduga ke depannya. Oh, jadi fleksibilitas itu dalam sistem pengendalian manajemen itu maksudnya eh, sistem bisnis yang lingkungan bisnis yang selalu berubah-ubah gitu ya Mbak Alfia yang tidak menetap gitu, yang tidak monoton, dia selalu berubah-ubah gitu mengikuti perkembangan, mungkin mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus globalisasi gitu ya Mbak Alfia. Iya, begitu Mbak Indah. Nah, Selain selain ya, selain apa nih? selain fleksibilitas Bilitas. tadi ada ada peran yang lain nih dalam sistem pengendalian manajemen yaitu peran tanggung jawab manajerial. Nah, apa sih Mbak Alfia peran tanggung jawab manajerial dalam sistem pengendalian manajemen itu? Jadi peran tanggung jawab manajerial itu melibatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan aktivitas tim atau departemen yang mereka pimpin, serta itu juga dapat mengambil tindakan kolektif yang diperlukan. Nah, itu merupakan pengertian dari tanggung jawab manajerial dalam sistem pengendalian manajemen. Jadi itu aja sih Mbak kalau pengertian tanggung jawab dalam manajerial dari dalam sistem pengendalian manajemen menurut aku. Nah, kalau menurut Mbak Indah sendiri nih, apa sih dampak budaya organisasi itu terhadap sistem pengendalian manajemen? Dampak budaya organisasi itu gini Mbak Alfia, budaya organisasi itu dapat mempengaruhi bagaimana pengendalian dilaksanakan. Budaya itu juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran berkelanjutan, cenderung mendukung implementasi sistem pengendalian yang efektif. Nah, jadi budaya organisasi itu dia tuh mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi bagaimana pengendalian Pengendalian. Oh ya, dalam perusahaan itu sendiri, Mbak Alfia. karena kan di setiap Kebiasaan organisasi, gitu kayak oh ya, kebiasaan, karena kan di kayak dalam setiap rutinitas gitu. dalam setiap organisasi itu kan mempunyai budaya yang berbeda-beda ya Mbak. Iya, benar. Ya. Terus selain budaya nih Mbak Indah, apa kan ada itu namanya peran evaluasi kinerja dalam siklus pengendalian manajemen. Nah, maksud Iya. dari peran evaluasi kinerja dalam siklus pengendalian manajemen itu apa sih? Nah, jadi gini Mbak Alfia, evaluasi kinerja itu melibatkan analisis hasil pengukuran kinerja dan perbandingannya dengan standar atau tujuan yang diterapkan. Hasil evaluasi ini nantinya Mbak Alfia akan digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, masalah, dan peluang perbaikan dalam siklus pengendalian manajemen di dalam perusahaan itu sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, makasih Mbak Indah. Kalau menurut aku juga kayak gitu sih, evaluasi kinerja itu kan analisis hasilnya ya dari pengukuran kinerja. Ya, pengukuran Kayak gitu kan. laporan. Kayaknya nih Mbak Indah, karena waktu kita nggak
memungkinkan lagi, nanti minggu depan kita sambung lagi ya tentang podcast kita di bab 2. Boleh, boleh. Nanti kita lanjut lagi lah di minggu Ya, depan. Bertemu lagi bersama kita berdua. ya sekian podcast kita dari kami berdua pada hari ini yang membahas bab 1. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum. sudah menonton sampai akhir. Akhir. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.